kembali bersama kami Inews TV, Info News 871 dalam kabar terkini. Berjumpa kembali bersama kami tim Inews TV Info News 871. Hari ini kita sedang berada di Balai Desa Kebondalem, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara dalam rangka mengikuti kegiatan evaluasi penambangan pasir putih yang diikuti oleh Forkopimcam Bawang, kemudian Ketua BPD dan anggota, pihak PT Sinar Riau Perkasa 5, kemudian Ketua RT dan RW, Ketua KPMD, Ketua LP3M, kader kesehatan, toga, dan tokma serta tokoh pemuda. Mari kita akan saksikan bersama-sama berlangsungnya kegiatan pada pagi hari ini. Tidak perlu hilangkan aja ini. Acara apa ini, Pak? Acara demo. Demo untuk apa? mencegah pertambangan yang tidak disetujui warga karena warga banyak menerima imbasnya sendiri. Para pemirsa, warga masyarakat Desa Kebondalem yang sedang mengikuti audiensi di kantor Desa Kebondalem, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Warga menolak adanya aktivitas tambang di Desa Kebondalem. Begitu banyak warga antusias menolak aktivitas tambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sombong kita hadir secara pribadi Bapak Camat beserta jajarannya, Kapolres Bawang hadir secara pribadi beserta anggotanya, dan kami dari Koramil 10 Bawang yang kami hormati beserta anggotanya, dari Dinas LH Kabupaten Banjarnegara, dari SDM Banjarnegara, dari PT Sinar Proporsional, juga dari PT yang sudah hadir dari tadi yang kami hormati, rekan perangkat Desa Kebondalem ingkang kawula tresnani, lembaga semua yang ada di Kebondalem, PPB, RW, RT, kader, PKK, KPMD, semuanya lembaga yang ada di Kebondalem ingkang kawula hormati, ingkang kawula ajak kerjasamanya, semua warga Kebondalem ingkang kawula tresnani, mudah-mudahan hidupkan fitini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Yang pertama, atas nama pemerintah Desa Kebondalem mengaturkan terima kasih kepada beliau yang sudah rawuh di acara musyawarah masyarakat Desa Kebondalem dalam hal evaluasi penambangan pasir putih di Desa Kebondalem, yang intinya nanti apapun hasilnya, saya rekan perangkat itu bersama panjenengan semua. Jadi nanti monggo ditumpuk sareng-sareng sesuai porsinya masing-masing, tapi kalau weling datang panjenengan sedaya monggo dipun pidangaken, dipun laksanakan sareng-sareng kanthi normatif, artinya sing kondusif, agar apa yang menjadi tujuan panjenengan semua, tujuan warga masyarakat Kebondalem niku sedaya saged terakomodir tanpa melanggar warahmatullahi wabarakatuh. Hadir di sini dari Dinas
BPKLH Kabupaten Banjarnegara, kemudian dari SDM juga hadir. Yang saya hormati dari PT Sinar Rio Perkasa, kemudian yang saya hormati dari Forkominsa alhamdulillah juga hadir. Di sini Pak Ben Ramil secara pribadi juga hadir, kemudian Pak Kapolsek secara pribadi juga hadir, kemudian kami sendiri dari kecamatan juga bersama teman ikut hadir di sini. Alhamdulillah, kemudian para ketua RT atau RW, tokoh masyarakat yang saya hormati, kemudian ketua BPD dan anggotanya yang saya hormati, ketua LP3M Desa Kebondalem yang saya hormati juga, kemudian dari ini pemuda, rekan-rekan pemuda, ibu-ibu semuanya yang saya banggakan. Pertama, izin saya memperkenalkan diri nggih. Nama saya Ahmad Kudasi selaku Camat Bawang yang baru 1 bulan ditugaskan di Kecamatan Bawang. Atas waktunya yang kami hormati Bapak Bandalam, Forkominsa Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, dan perwakilan Indonesia dan Bapak Ibu sekalian hadirin yang kami di sini hadir di tengah-tengah kami dalam rangka hadir undangan dari Kepala Desa Bandalam untuk mengikuti musyawarah desa yang diselenggarakan pada pagi siang ini. Sepatu yang sudah ada ini kami menangkap sementara bahwa isunya adalah terkait penambangan ya. Jadi kalau dari kami memang Dinas SDM salah satu tugasnya adalah yang mengurusi terkait pertambangan di Kabupaten. Tapi untuk alangkah baiknya karena kami juga belum tahu apa yang akan disampaikan panjenengan sami, nanti kita diskusi selanjutnya aja. Monggo aspirasinya seperti apa kita nanti dengarkan sama-sama. Sementara mengatakan secara lingkungan sudah dikaji, sudah mendapatkan rekomendasi dan izin lingkungan. Namun dalam pelaksanaannya mungkin terdapat beberapa permasalahan. Nanti kita terima dulu secara masukan dari Bapak soalnya seperti apa. Mungkin dapat kita kaji kembali apakah kegiatan dari PT Sinar Tampan Arta Lestari bisa melanjutkan terkait kegiatan pertambangan di wilayah sini. Mungkin itu sementara yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati segenap pemerintah desa Kebondalem beserta warganya dan segenap undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Langsung mohon Pak Bu. Kami mewakili dari PT Sinario Perkasa Prima. PT ini adalah bergerak di bidang jasa kontraktor Bapak Ibu. Jadi kami pihak ketiga yang mengerjakan tambang milik PT Semen Bima atau PT-nya namanya PT Star yang berada di Aji Barang. Kami juga beralamat di Aji Barang. Pada hari ini kami menghadiri undangan yang diundang ke kami. Namun kami juga menyampaikan permohonan maaf karena dari pihak PT Star atau Semen Bimanya ini tidak bisa hadir. Karena kan kita berharap juga harapannya dari yang punya tambang atau yang punya iup PT Bima, PT Star hadir. Tapi sejauh ini kami kabari dari PT Star belum bisa hadir.
Nanti kalau ada usulan, masukan atau apapun dari Bapak Ibu semuanya bisa disampaikan ke kami dan kami akan menyampaikan kepada PT Star selaku pemilik tambangnya. Adapun kami di sini sekali lagi sebagai pihak ketiga pelaksana dari kegiatan penambangannya. Untuk hal-hal yang terkait dengan izin, kami juga tadi hanya dilampiri untuk izin pertambangannya, kemudian izin lingkungan sudah kami lampirkan. Untuk masalah sosial dan sebagainya, nah ini nanti dari PT Star tentunya yang lebih paham. Oleh karena itu sekali lagi mari Bapak Ibu bersama-sama apa yang menjadi unek-unek dari panjenengan semua bisa disampaikan dan kita selesaikan bersama hari ini dengan baik. Demikian dari kami yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kami hormati perwakilan dari PT Sinario dari untuk penambang, dan yang kami hormati Bapak dari perwakilan BPD, RT, warga masyarakat, ibu-ibu, mak-mak ini banyak mak-mak ini. Semangat sekali, saya akui semangat sekali, luar biasa untuk kegiatan. Pada siang hari ini ada masalah musyawarah dari masyarakat perwakilan Kebon Dalem dengan perwakilan PT Sinario. Monggo yang penting nanti kondusif mencapai kesepakatan, silahkan. Yang penting kita untuk menjaga situasi kondisi untuk wilayah Kebon. Hal biasa karena yang merasakan manfaat, yang merasakan kerugian juga warga Kebon. Silakan nanti berdiskusi antara warga masyarakat Kebon Dalem, perwakilan dengan pihak perwakilan dari PT Sinario. Langsung saja Bu ya, ini saya hanya memberikan pengertian kepada masyarakat agar pelaksanaan diskusi ini bisa berjalan tertib, aman, lancar, tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Setuju ini kalau nanti berjalan tertib? Ya, dengarkan Pak ya Mas ya, ini biar tertib. Nanti pada saat diskusi saya harapkan yang mau menyampaikan pendapat, usul, saran digilir. Jadi tidak semuanya ngomong tetapi satu persatu dicatat, diselesaikan. Setuju? Saya beserta Forkopimda mendukung keputusan masyarakat. Yang penting pelaksanaan kegiatan diskusi ini tertib, aman. Jelas ya? Kami harapkan untuk pengusaha menerima keputusan ini, jangan sampai hanya karena keinginan dan tujuan tertentu keputusan ini ditentukan oleh masyarakat.
untuk dari dinas DPKLH dan SDM supaya mencatat bagaimana pelaksanaannya sehingga nanti masyarakat menerima untung juga tidak mendapatkan kerugian yang besar. Jelas ya? Saya selaku ibu-ibu perwakilan dari Kerajaan 1 mewakili semua seluruh ibu-ibu di sini. Nama saya Dwi Asih Purwani dari Kerajaan 1. Mewakili ibu-ibu semua seluruh kerajaan untuk mewakili bahwa menolak keras pertambangan pasir putih. Dan dengan hormat sekali untuk Pak Lurah diminta nih Pak kula nyuwun kebijaksanaan biar di bulan-bulan kemarin-kemarin sudah tidak ada lagi demo seperti ini. Bisa ada demo, ada itu apa alat besar masuk, kalau nggak ada orang dalam nggak mungkin masuk Pak. Pulang nyuwun kebijaksanaan Pak Lurah ya, Pak Lurah yang terhormat. Demo yang sekarang cukup yang terakhir. Sampai kapanpun warga Kebon Dalam menolak, sampai kiamat pun menolak. Sekian dan terima kasih dari saya. Sudah ya, tenang. Beri kesempatan untuk masing-masing besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darto dari Kadus 2. Saya mewakili aspirasi masyarakat Dusun Petir untuk ikuti jalannya aksi yang digelar pada hari ini. Pokok poin yang saya ingin sampaikan diantara lain adalah salah satu fokus yang kami bawa dari Dusun Petir adalah menolak apapun bentuknya, baik secara manual maupun dengan alat berat, penambangan pasir putih di wilayah Guna. Mungkin hanya itu aja yang bisa saya sampaikan dari saya, dan saya betul-betul mewakili warga masyarakat Dusun Petir menolak dengan keras di wilayah Kebon Dalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Dusun Gebang RW 5 mewakili saya nama Sri Utami mewakili dari Dusun Gebang. Adanya penambangan pasir putih. Ya, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali Blusan termasuk Kembang, Kali Ratan, Kali Jrakah, Parang itu masuknya Kali Blusan. Nun sewu, betul-betul ini memandatkan kepada saya. Benar? Ngarep buri benar? Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Camat Bawang, yang saya hormati Bapak dari SDM Provinsi. Ini sebelumnya saya mohon maaf kalau ada salah-salah karena saya tidak banyak. Bapak dari sektor, Bapak dari Koramil, dan dari perwakilan dari PT. Dan kepada yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kebondalam. Tolong saya didengarkan dulu. Sedulur KB, tolong saya didengarkan dulu ya. Siap. Ya. Oke. Yang pertama, mohon maaf ini Ketua BPD saya belum menghormati ya. Kepada Ketua BPD, kepada teman-teman saya semuanya, sedulur-sedulur saya semuanya, dan kepada semua warga Desa Kebondalam yang sangat saya cintai. Saya tidak perlu menyebutkan nama, sudah paham, maaf ya. Tolong didengarkan dulu gantian. Yang pertama, saya tahu Pak Camat itu ngapunten nggih baru nggih. Tapi yang perlu saya sampaikan, saya yang pertama Pak sangat kecewa Pak. Kenapa? Ini sudah kemarin tanggal 27 saya dari Kalimantan Pak. Ya. Tanggal 27 Desember tahun 2025, belum 1 tahun Pak. 24 ya 24 maaf saya ya. Kita sudah membuat musyawarah desa dan di situ sudah ada tanda tangan yang terhormat Bapak Kepala Desa, Bapak BPD, dan yang tanda tangan juga semua unsur masyarakat itu sudah tanda tangan. Bagi kami warga kecil ya Pak, itu sudah mewakili, sudah ada bukti bahwa kita itu menolak. Di sini saya bacakan apa? Ada yang mau membacakan Mas? Ya. Saya bacakan ya. Biar semua tahu, jadi tidak ada dusta ya, tidak ada dusta di antara kita ya Ibu ya. Yang satu, permintaan pembukaan kembali tambang pasir putih ditolak oleh warga Desa Kebondalam. Yang kedua, penambang diperbolehkan menambang jika memakai alat manual. Dulu seperti itu ya teman-teman ya. Yang ketiga, tapi tadi ada aspirasi dari saudara kita Pak Darto menolak yang manual juga. Ya silakan. Yang ketiga, segala bentuk produksi pasir putih yang sudah berjalan akan ditutup. Ini sudah ada buktinya, nggih, nun sewu Pak Camat dan yang lain, nggih. Jadi tolong sekali kami warga kecil Pak, warga kecil. Kami cuma kepengen hidup tenang. Mau disit apanya Mas Mandek ngomong ini ya. Ya nanti ditambah aja ya, nanti saya dicocok aja. Yang jelas sebagai apa ya, pengalaman itu kan banyak sekali nih saudara-saudaraku semua, bapak-bapak yang di depan. Betapa kita itu banyak musibah nggih. Tanah longsor yang sedang kita alami di Pandanarum itu jadilah pembelajaran bagi kita semua. Dan nuwun sewu, jalan itu miliknya siapa ya saudara-saudara? Milik pribadi kah?
jawab sendiri bahwa namanya jalan itu adalah milik masyarakat banyak, bukan milik siapapun. Jadi saya cuma berpesan, kesepakatan ini tetap berjalan seperti itu tadi Mbak Ipung bilang, tetap menolak. Kami juga perwakilan dari Kadus Kali Perusahaan menolak. Dan saya juga berpesan, mohon sekali jangan jadikan masyarakat itu sebagai alasan, sebagai apa yang namanya ya, untuk kepentingan pribadi. Mohon maaf ya, kalau memang tidak, alhamdulillah. Kalau memang iya, hentikan. Hidup itu hanya sekali dan nuwun sewu. Sebagai seorang muslim, Bu Marati nanti bisa menambahkan mungkin ayat Al-Quran ya, bahwa yang namanya hidup itu setelah meninggal kita akan dimintai pertanggungjawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratri, mewakili Dusun Kowali. Kami semua Dusun Kowali menolak keras penambangan pasir putih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti keputusan masyarakat seluruh warga Desa Kebondalam tutup. Saya, Kapolsek, Pak Camat mendukung. Ya, dengarkan, ini masyarakat Kebondalam mengharapkan kenyamanan, ketertiban, keamanan. Dengan rasa hormat, saya, Pak Camat, Pak Kapolsek sudah koordinasi agar pihak pengembang ataupun PT supaya tidak bersikeras untuk melanjutkan. Jelas? Pihak PT mau tidak mau harus menerima keputusan dari masyarakat. Untuk diskusi percuma, tetap tutup, dia tutup. Siap. Saya ikut berbicara ya. Menanggapi dari 5 dusun, artinya 5 dusun warga masyarakat Desa Kebondalam secara keseluruhan, semuanya menolak. Dan setelah saya membaca berita acara ini juga sudah disepakati bersama dengan masyarakat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kebondalam. Kemudian di sini juga selaku Ketua LP3N BPD. Ini juga disepakati oleh Ketua BPD Desa Kebondalam. Artinya perwakilan di sini sudah tertera semua, sehingga saya juga tidak perlu pusing karena Pak Kades yang menandatangani surat ini dan Ketua BPD juga ada di sini mewakili masyarakat. Sudah ada berita acara untuk penutupan. Artinya saya tinggal melanjutkan, begitu deh. Barangkali itu yang saya sampaikan. Saya tidak berani merubah berita acara ini karena ini adalah kesepakatan oleh masyarakat yang ditandatangani tanggal 27 hari Jumat tahun 2024 jam 1. Artinya masih tahun berjalan tahun kemarin. Dan Pak Kades juga masih menjabat sampai sekarang selaku Kepala Desa dan beliau tentunya bertanggung jawab atas berita acara ini yang dibuat. Begitu ya. Terima kasih.
mohon juga untuk selalu menjaga kondusivitas. Oke? Ya, terima kasih. Dan dari pihak perusahaan sudah menangkap juga Mas jadi kami juga memangnya setuju dengan dari Pak Camat bahwa sebenarnya sudah ada berita acara musdes sebelumnya, apalagi ini ditekankan ya kondisi saat ini. Mas, kalau mengeluarkan alat kan kudu pesen trailer edisi ya sampai lah. Yang penting apa? Yang kemarin itu yang sudah ditolak bisa masuk lagi. Yang penting aspirasi Bapak Ibu sekalian kan sudah disampaikan dan kita diterima semua. Intinya kalau untuk proses evakuasi alatnya ya sabar, tapi jangan ini kayak yang penting kondusif, sudah ada mesin dari itu. Nanti kami minta dari perusahaan juga untuk segera mengusahakan proses itu. Makanya, monggo. Dari PT ada tambahan? Monggo. Lebih baik mundur daripada rugi sendiri. Baik. Terima kasih kepada semua yang menghadiri musyawarah ini. Kami mewakili dari PT Sinario sesuai kesepakatan berarti tambangnya ditolak. Kemudian untuk alat Bapak Ibu sekalian akan kami keluarkan hari ini. Dan kami juga mohon kerjasamanya dari Bapak Ibu sekalian untuk menjaga kondusivitasnya. Ya, kalau keluarnya malam ya Pak, malam ya kita mengikuti karena kan kalau bisa keluar malam ya kita keluar malam hari ini. Ya. Seperti itu ya. Ya cukup. Ya, terima kasih. Punya kesanggupan nanti akan segera di. Terima kasih ya. Tidak bisa mengatasi sendiri, kami mohon kerjasamanya. Mungkin nanti dibentuk semacam satgas untuk penanganan. Saya mau bertanya tadi tentang maaf dinas lingkungan tadi katanya kan dari pihak PT ada izin pertambangan. Saya bisa memohon izin itu bisa dicabut apa enggak? Soalnya pedoman saya kan hasil musdes tanggal 27 Desember kemarin. Mungkin bisa untuk gimana ya ajuan desa untuk menolak, tapi toh kenapa tuh sekarang alat berat bisa masuk kalau misalnya itu sudah menjadi ajuan begitu? Yang bikin heran masyarakat kan seperti itu. Sudah ada hasil musdes, tapi selalu aja entah nggak hari ini mungkin beberapa bulan ke depan ada musyawarah kayak gini lagi. Jadi mohonlah itu bisa dipertimbangkan bagaimana caranya biar sudah tidak ada lagi alat berat masuk atau pertambangan yang terjadi di desa Kebon Dalem seperti itu. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rojikin dari Desa Kebon Dalem, Kerajaan RW 1. Memang ini menjadi sebuah tanda tanya besar, ada apa begitu ya. Oke lah, tadi disampaikan bahwa PT Bima telah mengantongi izin. Saya tidak menanyakan yang tanda tangan siapa, apakah itu colong-colongan dengkulan dari sini, enggak. Tapi oke, dulu pas pengurusan izin mungkin ada sebagian dari warga kita yang tanda tangan, terlepas dari legal apa enggak kita nggak tahu. Tapi kita sudah melakukan berkali-kali menganulir itu, bahwa kita sepakat tidak menyetujui. Artinya berarti
persetujuan yang dulu telah dikantongi oleh PT Bima atau PT-PT yang lain batal menurut saya. Yang kedua untuk lembaga lingkungan hidup dan SDM, pertanyaan sebenarnya sama. Bahwa Kebun Dalem itu kan hulu sungai, Pak, hulu sungai Sapi, dan ternyata berhubungan atau tidak, diakui atau tidak, ada penelitian atau tidak, ketika hulu sungai dirusak timbul bencana, dan itu sudah kita alami bertahun-tahun. Ketika musim penghujan banjir luar biasa, dan untuk tahun kemarin itu nyaris ada korban. Dan ketika musim kemarau, fakta mungkin yang hadir di sini di depan tahu semua, kita ada bencana kekeringan. Kita meyakini bahwa hal itu terjadi karena ada kerusakan yang dilakukan oleh segelintir orang untuk keuntungan sendiri, sehingga rakyat menjadi korban. Dan yang terakhir, saya mohon untuk bisa ditindaklanjuti agar hal yang seperti ini tidak terjadi lagi. Jangan kita kumpul membahas sesuatu yang sama dan sudah diputuskan kok disuruh rapat lagi. Itu menurut saya aneh, maka timbul pertanyaan dari masyarakat, anak apa? Apa lu besokok, apa kepriwe? Mohon maaf, kita sudong menurut saya wajar, karena seharusnya tidak terjadi lagi. Mungkin dari saya sekian aja. Saya harap nanti bisa ada pencabutan izin karena kita telah menganulir persetujuan yang kita lakukan di tahun 2017 atau tahun berapa yang dulu kita setujukan, dan beberapa kali kalau saya ceritakan 2018 kita demo besar-besaran, 2.000-3.000 orang turun ke balai desa menolak semuanya. Kemudian terjadi lagi masih di tahun yang sama demo lagi. Apa orang kerungu ini loh pertanyaannya, apa orang ngerti ini loh. Jadi umum lah, masyarakat pengen ayam tentrem, jadi wis nyonggar jaluk turun maring sapa nih kalau orang karo jenengan pada silang elek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closing statement Kepala Desa Kebun Dalem wakile panjenengan sedaya. Dengan adanya musyawarah pada siang hari ini, panjenengan semua sudah bersama-sama sepakat hasilnya, oke? Dan ini mohon izin Pak Camat, karena saya sedikit klarifikasi saja, ini mohon kerjasamanya rekan perangkat desa, lembaga yang ada khususnya BPD, biar tak terulang lagi. Ini nanti biar gak suudon, tadi kan ada yang menyeletuk apa bahasanya anak alat berat masuk tidak tahu, karena seperti itu. Untuk mengantisipasi hal itu, kita nanti akan bikin peraturan Desa Kebun Dalem yang terkait dengan izin masuk eksavator atau alat berat. Karena di Desa Kebun Dalem selain yang eksploitasi itu ada dari warga, misalkan mau bikin rumah, mau bikin kolam dan sebagainya, bukatur ya. Itu biar apa ya, biar tertata rapi. Intinya nanti tidak ada seudon, misalkan ada alat berat masuk itu diketahui semua. Itu antisipasinya seperti itu, sebagai mohon. Dan pada siang hari ini atas nama warga masyarakat Desa Kebun Dalem menolak adanya penambangan pasir putih. Monggo ditantangani sampai tuh. Tes. Menurut saya ibu ya. Kalau menanggapi saking pembinaan Bapak Lurah ya. Kalau BPD mengatasnamakan masyarakat yang berkaitan dengan alat berat
termasuk eskavator kayak apa? Bego lah bahasanya nggih. Niku anggar sing penting digunakan kangge kemaslahatan umat boten apa. Sing penting boten kangge penambangan pasir putih. Saupami panjenengan badhe damel griya kok perlu pengedukan monggo. Menawi badhe istilahipun kangge sing kaitanipun babagan kebutuhan panjenengan masyarakat boten napa-napa. Kita mendukung sebagai BPD. Setuju? Betul. Lingkungan yang sudah terbit secara lingkungan memang dulu sudah dikaji, sudah keluar izin lingkungannya, berarti secara syarat sudah terpenuhi semua. Namun karena ini ada penolakan dari warga masyarakat, nanti dokumen lingkungan akan kita evaluasi kembali. Jadi nanti dari penolakan ini mungkin nanti bisa kita dokumen lingkungannya kita batalkan. Mungkin seperti itu. Ini nanti nggak selesai ya, banyak yang menyampaikan dari SF. Jadi izin yang izin pertama itu berdasarkan dari izin. Kalau izin lingkungannya sebagai informasi ini kan izinnya berlakunya sampai tahun. Nanti kami jawabannya ngodeng Pak. Adanya apa namanya berita acara yang terdahulu, berita acara yang sekarang, kami jadikan bahan evaluasi dari data ini. Untuk setelah mengikuti audiensi tadi seperti apa hasilnya? Ya menolak, masyarakat menolak. Audiensi itu masyarakat tetap menolak. Kota apa menolak secara keras tidak boleh ada pertambangan. Kemudian respon daripada pihak penambang maupun dari pemerintah desa seperti apa? Itu sudah setuju menyepakati memang tidak boleh oleh masyarakat. Kemudian keberadaan alat berat yang ada di lokasi tambang itu bagaimana? Lokasi tambang ya memang itu tetap dibiarkan. Alat berat yang ada di sana? Harus itu diangkut nanti sore. Harapannya setelah ini Pak? Harapannya tetap tutup total tambang itu tidak boleh ada orang menambang pasir putih di kebun dalam. Terkait tadi Pak, kepala desa membuat perdes, nanti gimana? Itu kan akan dibuatkan perdes Pak ya sama kepala desa ya, bahwa alat berat tidak boleh masuk untuk di wilayah kebun dalam. Ya. Kecuali untuk kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat bikin rumah apa gimana, misalnya cara perengan dijadikan dapur kayak gitu. Oke, makasih Pak ya. Selamat siang Bu. Pokoknya saya atas nama sebagai masyarakat Kebun Dalam, pokoknya hasil musyawarah desa pada hari ini saya sebagai masyarakat pokoknya udah apa istilahnya tenang, mantap. Pokoknya keputusannya pokoknya semua warga Kebun Dalam masing-masing kardus kan udah ada perwakilan itu, semua keputusan itu menolak dengan pertambangan yang ada di Kebun Dalam. Iya. Iya, dan tadi Pak Camat dan orang itu sudah caranya mendukung masyarakat. Iya, Ibu Marwati. Setelah mediasi ini masyarakat mengenai apapun bentuknya, bentuk penambangan yang berada di wilayah Desa Kebun Dalam, masyarakat berkenapi ditutup. Tidak ada kata selain ditutup. Kalau pihak Koramil, saya yakin dan percaya bahwa kehendak masyarakat
adalah kehendak Tuhan. Misalkan ditutup, pihak Forkompincan terutama Koramil menyetujui, mengikuti kehendak masyarakat. Harapannya Pak, ke depan Pak? Harapannya agar masyarakat hidup aman, tertib, nyaman, dan tentram. Karena yang dikehendaki masyarakat kecil adalah kenyamanan, ketentraman, dan keamanan. Terima kasih. Dengan Bapak siapa nih Pak? Dengan Kapten Infanteri Putih. Selamat siang. Ini sebenarnya bukan audiensi, karena ini musyawarah desa, karena ada kesulitan terkait dengan adanya datangnya ekskavator di Desa Kebondalam. Jadi di sini kami selaku kepala desa, orang yang dituakan oleh masyarakat Kebondalam untuk mewakili warga masyarakat, mandat amanat menjalankan aman dari masyarakat. Jadi sebenarnya terkait terkait ekskavator yang hadir di sini, ini intinya kan di Desa Kebondalam belum ada aturan. Misalkan di situ ada kalau ekskavator masuk itu ada izinnya kayak gitu. Intinya ini kan di luar pengetahuan Kak. Ekskavator yang masuk itu terkait dengan apa sih Pak? Ya, ekskavator ini kan terkait dengan penambangan. Sebenarnya penambangan sudah ditutup. Kami sudah mewakili menandatangani dulu pada tanggal 27 Desember 2024 bahwasanya ekskavator tersebut kegiatan penambangan di Desa itu sudah ditolak oleh warga masyarakat. Terus harapan ke depan Pak untuk masyarakat? Harapan ke depan ya mohon izin lah, intinya semuanya saja dari pihak manapun, dari PT manapun terkait dengan penambangan pasir yang ada di wilayah Kebondalam ya sudah tahu karena apa? Karena kami selaku kepala desa itu berdiri bersama warga masyarakat Kebondalam. Tadi sempat dibicarakan terkait perdes. Itu perdes tentang apa Pak? Perdes itu paling tidak ada untuk mengetahui bahwa misalkan untuk ada ekskavator masuk itu mengetahui bahwa itu kepentingan untuk warga kayak gitu aja. Kira-kira kapan diterbitkan Pak? Ini menunggu koordinasi kami dengan Forkompincan, dengan intinya perdes itu urusan kami lah ya. Jadi kami bersama BPD itu nanti akan menerbitkan perdes tersebut. Berarti akan menerbitkan perdes terkait ekskavator Pak ya? Iya, terkait ekskavator. Karena biar tidak ada suudon, ini ada ekskavator masuk nggak ketahuan kayak gitu. Kalau ada perdesnya kan ketahuan, siapapun warga bisa mengetahui. Iya, dengan Pak siapa Pak? Gimana? Dengan Bapak siapa Pak? Saya dengan Mustaqim, Kepala Desa Kebondalam. Masalah tambang pasir dari PT apa itu ya? Dari Wakilan Guna sama warga Desa Kebondalam kesepakatan bahwa warga Kebondalam menolak dan alat berat dari perwakilan PT Guna atau Sinar untuk secepatnya alat berat ditarik dari lokasi. Jadi untuk mediasi menjadi aman kondusif. Demikian. Terima kasih. Ya, permintaan dari masyarakat dari Kebondalam diterima dan dilaksanakan kesepakatan bahwa tambang tidak boleh ditambang. Pasca hari ini supaya menjaga fasilitas warga Kebondalam bahwa tambang itu sudah produksi, jadi warga sudah menerima, jadi warga meningkatkan produksi. Masih Dan. Ini. Ya, sudah kami sampaikan, kami menerima aspirasi dari masyarakat bahwa masyarakat menolak kegiatan pertambangan. Adapun kalau kami sifatnya adalah sebagai pihak ketiga dari yang punya izin tambang yaitu PT Setar, kami jadi kontraktornya. Jadi kewajiban kami hari ini akan memulangkan alat berat yang sudah direlokasi. Adapun nanti untuk urusan perizinan tambang sepenuhnya menjadi hak Setar untuk penandatangan penolakan dari warga.
harapannya Pak dengan selesainya kegiatan itu? Harapannya sih masyarakat bisa berkegiatan lagi secara kondusif, kemudian apa yang menjadi keinginan masyarakat bisa tercapai, kemudian tidak ada lagi ke depan hal-hal yang seperti ini. Dengan Bapak siapa? Prima. Pak Prima. Selaku apa Pak? Kami penanggung jawab personal untuk pihak ketiga. Biar nggak punya duit, ibaratnya yang penting tenang, kita bisa bekerja sendiri sesuai dengan boxnya masing-masing, dengan profesinya masing-masing, menjadi petani, pedagang dan lain sebagainya, tanpa rasa khawatir, tanpa was-was. Pertama akan buka yang pastinya jelas mengganggu masyarakat belakangan. Sebetulnya kekhawatiran apa sih yang memuncak dari warga masyarakat sehingga mereka menolak keberadaan tambang Pak? Kembali saya sampaikan bahwa pertama desa Bondalam itu sebenarnya kan bukan hal baru. Kita kalau kembali ke masa lalu, mungkin 30 tahun yang lalu itu sudah ada pertambangan dan hasilnya luar biasa, di mana jalan curam-curam. Memang kita sadar bahwa jalan itu katanya punya kabupaten, kita tidak punya hak, tapi warga kan yang menikmati warga Bondalam. Kok warga Bondalam boleh dong menikmati, karena jalan di Kebun Dalam dibangun, diperbaiki kan sebenarnya untuk masyarakat Bondalam, untuk akses warga Bondalam, bukan berarti orang lain nggak boleh, boleh saja lewat jalan Bondalam boleh, tapi tentu yang tidak merusak atau mengganggu warga Bondalam. Cukup.